ngobrol santai penuh inspirasi, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Bareng Ustadz, ngobrol santai penuh inspirasi, santai aja. Dan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Maisa Siregar. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita udah Waalaikumsalam. Kita udah janjian lama banget ya di Instagram. Iya, DM-an. Udah DM-an buat janjian ketemu, ngobrol, silaturahmi, ngaji dan lain sebagainya. Malah ketemunya di sini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang untuk Allah tuh selalu merencanakan yang lebih baik dari kita ya. Yang lebih baik. Pokoknya ini gue pas kecil tuh sering dibilangin sama orang tua, anak urid, anta turid, wallah fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, kamu punya keinginan, tapi keinginannya Allah yang berjalan. Benar. Jadi ya udah, kalau emang akan jadi kebaikan, dipertemukan. Sama kayak berangkat haji, gue selalu bilang bahwa kalau Allah ingin menemuimu, maka kamu pasti akan dipanggilnya. Benar. Dengan caranya Allah. Benar. Ya. Banget, Bib. Di sana tuh nggak cuma orang kaya, orang miskin banyak, nggak cuma orang sehat, orang sakit banyak, nggak cuma orang muda, orang tua banyak, semua bisa haji ketika itu. Mbak Maisa ini udah haji? Alhamdulillah kemarin qadarullah bisa berangkat haji tahun 2022, haji pertama setelah pandemi. Benar-benar kemarin ya, bukan dalam pengertian yang tidak sebenarnya kemarin. Iya, kemarin 2022 Haji Akbar. Ini Alhamdulillah. baru sekarang bintang tamu kita betul-betul fresh graduate haji. Berarti sama suami? Sama suamiku berdua. Tahun 2022. Haji Akbar dong. Iya. Dan tersepi karena separuh ya. Sejarah hanya 1 juta jamaah dari seluruh dunia. Hanya 100.000. Sementara kalau normal haji itu bisa 7 juta minimal. Wow. Aku hanya 1 juta, alhamdulillah. Jadi suasananya kebayang nggak sih, Bib? Dari Indonesia 100.000 doang. Low season, hanya 100.000. Bahkan mungkin lebih ramai umrohku kemarin. Iya. Aku umroh di tahun 2023. Bulan Februari. Penuh itu udah crowded. Karena Rajab itu. Udah crowded banget. Semua orang pada bilang ini lebih dari haji. Iya, pasti. Penuh banget. Sa'inya bahkan di lantai 2 tuh. Lantai 1 udah penuh. Dan setiap hari, setiap jam kayak gitu keadaan. Setiap saat, nggak ada. Aku berpikir, wah kalau tengah malam nih kayaknya enggak. Ternyata semua orang berpikir gitu juga kan. Akhirnya siangnya yang sepi. Yang sepi itu jam 8 pagi sepi. Pada tidur semua. Jam 8 pagi? Iya. Jam 8 pagi sepi. Jadi karena mungkin punya pikiran sama ya. Akhirnya ya udah. Tidur semua. Kok sama ya? Iya, jadi sama. Jadi Haji Akbar sepi. Nikmat banget. Sama suami lagi. Berduaan lagi. Udah honeymoon kita udah paling nikmat. Kesekian kalinya. Jadi gimana ceritanya haji? Ceritanya sebenarnya panjang nih, Bib. Aku tuh udah daftar dari tahun 2019. Itu daftar haji reguler. Yang penting kita dapat nomor aja dulu. Nomor tunggu. Nomor. Karena kan kuotanya panjang. Jadi aku yang memang dari dulu tuh pengen jauh-jauh hari untuk daftar supaya nggak makin lama dapat giliran hajinya. Sampai akhirnya waktu itu suamiku tuh boro-boro, Bib. Kepikiran mau haji itu nggak ada dalam pikirannya dia gitu loh. Nanti aja lah sayang, ya udah deh serah kamu. Enggak, aku daftar aja dulu deh, orang cuma berapa sih, 5.000 doang, apa-apalah udah. 25 juta kalau sekarang. 50 waktu itu Iya, 50 juta. 2 orang. Iya. 2 orang. Apa 2 orang ya? Lupa. 75 juta 1 orang ya kalau nggak salah ya.
Enggak. 25 ya satu Jadi orang 25 satu orang. Kalau Tapi sekarang ya. Uang aku 100 juta belum balik. Di travel itu untuk pembayaran 2 orang. Aku ingatnya. itu. Value-nya segitu. Iya. Untuk DP 5.000 US, seingat aku ya. Oke, nih aku kasih info yang pastinya Akurat. dari BPKH ya, akurat. Iya. Ini dari Nah, BPKH-nya. ini penting. 25 juta untuk daftar. Untuk daftar ke Itu Departemen yang sekarang Agama. ya, tahun 2023. Dapat nomor. Kemudian dilunasi totalnya sampai 49 juta Oke. ketika mau berangkat, atau bisa dicicil sampai kita mau berangkat. Jadi totalnya 49 juta, tapi setoran awalnya untuk dapat nomor berangkat itu 25 juta. Okay. Tapi biaya hajinya sebenarnya sih iya, 90 juta. Cuman diambilkan dari nilai manfaat yang investasinya diurus sama BPKH ini. Sebenarnya komponen biaya haji real itu tinggi, 90 juta ya sebenarnya, walaupun kalau dihitung dengan umroh itu nggak tinggi-tinggi banget. Karena haji kan 40 hari, umroh 12 hari. Ya 120 jutaan lah, karena umroh biasanya 30 juta kan. Tapi ini 90 juta itu karena harus proper dan harus menyiapkan segala sesuatunya secara baik. Misalnya ya akomodasi 40 hari, kalau umroh 10 hari. Iya. Kemudian makan 3 kali sehari. Kalau beberapa tahun yang lalu malah masih 2 kali sehari makannya. 1 kali itu beli sendiri. Kemudian ini ada living cost, uang jajan. 1.000 real Arab Saudi. Berarti 1 real itu kan 4.000, berarti 4 juta lah. Lumayan ya. Dapat. Iya, sehari 100.000 tuh. Sama transportasi pesawat yang charter. Kenapa kalau charter beda? Karena kan dia ngantar dulu. Iya. Setelah itu dia baliknya kosong. Nah, otomatis harus dibayar bolak-balik tuh. Nggak mungkin kan dia datang, terbang, pulangnya didorong, tuh nggak mungkin. Itu, nah baliknya ya udah kayak ada isinya aja kita bayar. Makanya itu yang kemudian jadi beban biaya haji menjadi tinggi. Itu pun kita bayarnya tetap 49 juta totalnya, karena kekurangannya ditutupi dengan nilai manfaat dari dana yang kita store, yang diinvestasikan secara syar'i, akuntabel, dan transparan oleh BPKH ini. Nah oke, terus 2019 daftar, udah gitu akhirnya keluarlah nomor, sampai akhirnya pandemi kan. Iya. 19, 20, 21, 22 itu pandemi. Pandemi entah gimana membuat suamiku tuh ngerasa kayak kayak di restart lagi lah sama Allah. Sampai pada akhirnya long short story-nya loncat ke 2022 bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu alhamdulillah waktu itu Allah kayak ngebalikin rezeki kita tuh kayak bumi sama langit deh gitu. Pandemi kita benar-benar ngerus tabungan. Abis-abisan alhamdulillah kita bisa bertahan. Bisnis suamiku juga hancur-hancuran gitu kan. Bisnis kuliner aku alhamdulillah bisa survive. Pokoknya udahlah, semua orang pasti ngalamin itu. Nah pas Ramadan alhamdulillah tuh lumayan nih gitu ya. Sudah kerjaan banyak. Terus udah gitu akhirnya nggak ngerti gimana nih Bib, suamiku tiba-tiba satu malam ngomong sama aku, sayang kalau kita kan lagi banyak nih kerjaan. Nanti kalau misalnya kita ada uang, aku mau ya berangkat haji, dia bilang gitu. Nah, terus aku bilang, padahal udah daftar nih sama suami. Udah 2019 kan. Berdua ya sama suami. Aku mau berangkat haji tahun ini, ngomongnya tahun ini. Terus aku bilang, kok tahun ini? Ntar dulu lah sayang, kita lunasin dulu KPR. Kita kan masih punya KPR. Karena buat aku prioritas adalah kita bebas dulu nih dari riba gitu, sambil nabung kita baru berangkat haji. Tapi di luar pikiran aku ternyata suamiku yang bilang, enggak sayang, percaya sama aku. Kita nih hidup, kita udah kawin berapa 18 tahun. Selama kita pacaran sampai sekarang, apa sih yang Allah nggak kasih buat kita? Semua kita minta, anak cowok kita dikasih. Kan aku punya anak cowok, Bambang tuh itu ibaratnya tuh hajatnya suamiku pengen punya anak laki, dikasih. Karena sebelumnya cewek semua. Cewek-cewek dua-duanya. Yang pertama, kedua. Yang ketiga berarti. Yang ketiga dapat. Terus kita
semua deh apa sih gitu loh. Kita nih hidup selama ini ngejar dunia melulu. Kita pengen ini, pengen mobil, pengen rumah, pengen apa terus ya kita mikirin kita. Kapan kita mikirin buat Allah? Sekarang sayang saatnya. Aku pengen semua rezeki kita ini udah kita nggak usah lihat, udah langsung kamu setor buat haji. Nah terus udah gitu tiba-tiba omongannya baby seketika kontan didengar sama malaikat, Allah langsung ijabah. Tiba-tiba manajerku nih saksi hidup Rinding. Tiba-tiba nelpon, Mbak, lo udah baca SMS belum? Udah baca WhatsApp belum? Kenapa Len? Lo buka dulu deh, dibilang gitu. Pas dibuka di hotline WhatsApp, Mbak, alhamdulillah nih ada kerjaan untuk keluarga, brand masuk untuk semua platform. Sekian, dan pembayaran paling lama sekian. Nilainya, Bib. Itu setelah memutuskan untuk berangkat haji tahun ini. Dan itu nilai kontrak aku, seharga aku haji. Dan itu kalau iman nggak kuat, kayaknya nunggu yang 2019 deh. Balik lagi ke sana kan, kadang orang kan mikir gitu kan. Tapi suamiku langsung bilang, nggak sayang. Biarin aja, maksudnya aku percaya ini saatnya kita emang ini, terus tiba-tiba sayang, terus kamu udah baca WhatsApp-nya hotline? Iya aku udah baca. Gila aku nggak percaya, Masya Allah sayang, ini udah benar, udah berarti Allah ngeridoin keinginan kita. Udah ya sayang, aku minta kamu besok telepon travel yang tempat kita daftar, terus kamu tanya berapa. Dicocokin nilainya, sama. Numpang lewat itu dia. Hotline saksi hidup. Nomornya hotline berapa sih? Ya maksudnya biar dia WhatsApp gua juga. Alhamdulillah. Pengen haji kan, biar dia WhatsApp. Jalannya hotline. Len, lu WhatsApp gua ntar. Biaya haji gua berapa, nanti BPKH yang ngasih tahu, terus lu WhatsApp ke gua gitu. Tenang, gua ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, Habib mana? Sama TikToknya gitu. Semua platform ada. Masya Allah. Terus berarti akhirnya 2022 berangkat. 2022. Ceritanya di sana gimana tuh? Iya. Nah, di sana ceritanya ya pasti ya Bib, kalau orang tuh bilang kan kalau kita udah punya uang banyak, kita bisa daftar haji VIP, kalau bisa VIP-nya banyak gitu ya. Pasti di sana kita bakal tenang, nyaman gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau aku ngelihat di sana itu tidak berlaku travel termahal apapun, paket termahal apapun, berapapun uang yang kita keluarin, berapapun yang kita bayar itu tidak berlaku di sana. Di sana itu semuanya itu pure treatmentnya Allah. Jadi Allah tuh nge-treat kita individually, one by one, customize. Jadi nge-treat aku beda, nge-treat Habib beda. Itu semuanya customize. Jadi yang aku rasain di sana benar-benar ya kalau Allah udah kasih kemudahan itu nggak ada yang nggak mungkin. Baru mikir, aduh pengen ketemu Ka'bah, tahu-tahu diusir, langsung dikasih depan Ka'bah. Contoh hal kecil. Terus apalagi ya? Ada salah satu pengalaman yang bikin aku waktu itu ngerasa sombong banget lah jadi manusia, karena aku udah bikin planning gitu ya, sayang kita arba'in ya, nggak apa-apa deh, apa namanya, agak lama pulangnya, tapi sayang banget kalau cuma 14-16 hari doang kita pulang ke rumah, kayak ini terlalu singkat, nggak apa-apa ya kita extend gitu kan. Lumayan deh kita bisa arba'in gitu. Terus sampai akhirnya aku ngerasa semuanya akan berjalan smooth sesuai dengan planningnya aku. Tahu nggak Bib, ternyata begitu aku menginjakkan kaki di Madinah aku menstruasi. Padahal aku udah minum obat penahan mens. Dan sampai hari ke-11 itu kan total 8 hari ya. 8 hari minimal nggak boleh putus kan. Sampai hari ke-10 aku 12 hari di Madinah. Hari ke-10 aku masih mens. Yang biasanya 7 hari udah bersih. Ini karena obatnya ngacoin hormon aku. Sampai hari ke-10 aku masih mens. Terus akhirnya suamiku balik lagi bilang, sayang, udahlah nggak usah diminum. Nah benar, setuju. Nggak usah gitu.
udah kamu ikhlas aja, nggak usah bilang sama Allah, Allah ya Allah berhentikan darah menstruasiku gitu ya, doanya diganti deh gitu, apapun yang terbaik, gitulah pokoknya baby minta apa, memang mudah sih di mulut, cuma aku bilang sama dia, kamu nggak tahu ya, tiap hari aku nangis cuma nongkrong di pelataran Madinah doang, ngeliatin orang sholat, aku cuma bisa zikir, even baca Quran pun aku cuma bisa lewat handphone. Itu pun aku niatin cuma pengen belajar artinya gitu kan. Terbatas Beb buat aku gitu. Masa aku nggak keraudoh, marah kan. Akhirnya ya udah terserah kamu. Tapi kalau kamu masih kayak begini terus, bener deh. Kamu susah berdamai. Akhirnya bener loh, hari ke-10 aku buang itu semua obat di tempat sampah. Nggak akan gue telan lagi. Aku udah double dosis, udah berhentiin darah. Aku buang, aku bilang, ya Allah, kalau memang kau masih mengizinkan aku datang ke Raudhoh, aku serahin apapun menurutmu yang terbaik. Kalaupun aku harus pulang tanpa berangkat ke Raudhoh, aku yakin ada nilai, sedikitnya ada nilai pahala di matamu. Aku bilang gitu, karena kan di sana ustadz-ustadz nggak hiburnya gitu kan, Bib. Gak apa-apa Mbak, tetap dapat pahala kok. Orang yang mens itu bukan berarti nihil, tetap gitu kan. Cuma kan namanya manusia kan, Beb. Bener, hari ke-11 sama 12 aku berhenti. Jadi aku 11 ke Raudhoh, 12 ke Raudhoh lagi dapat ekstra, apa tuh, tasreh. Tasreh, ada nusuk kan, yang pakai aplikasi itu. Ya karena emang orang datang bulan itu kan dapat kan. Iya. Dikasih sama Allah. Iya. Kok kita marah? Nah itu, jadi justru di sana kayak tiket cerita dia juga dapat tuh ketika umroh. Dan justru di sanalah kita diuji. Kita benar-benar ikhlas untuk Allah di sana atau kita masih punya ego, termasuk ego untuk beribadah. Padahal ibadah seorang perempuan yang sedang haid adalah dengan tidak beribadah yang memang dilarang oleh Allah. Menahan ego kita itu kan ikhlas dengan segala ketentuan. Apalagi kita gak sendiri, ada wanita lain. Ada orang yang berkebutuhan khusus secara fisik. Yang juga semua ibadahnya terbatas, bahkan bukan hanya seminggu, 2 minggu, seumur hidup. Mereka terbatas. Tapi ketika kita ikhlas, ya di sanalah justru ibadah termulia kita. Kayak ada satu orang datang ke Kiai mau belajar ikhlas. Kemudian kata Kiai, ya udah kamu nunggu di depan rumah saya. Terus? Udah sehari 2 hari. Dia, nih Kiai ini gimana sih? Kok gue suruh nunggu terus? Akhirnya dia protes hari ketiga. Kiai kapan nih? Tunggu aja. Makin dokol. Akhirnya 5 hari dia capek dah. Ya udahlah, capek gue, terserah nih Kiai. Setelah 7 hari dia bilang, ya udah deh, gue ikhlas. Mau dipanggil gak dipanggil, kapan dipanggil terserah. Saat itu kata Kiainya, ya udah lu pulang. Loh, kan gue belum belajar. Udah, lu udah punya ilmu ikhlas. Jadi kadang itu ilmu ikhlas yang sejati kan. Itu kayak gitu aku, kayak gitu tuh yang tadi diceritain. Jadi udahlah, buang aja deh. Kalau emang pulang gak ke Raudhoh, ya udah. Terima buang, biarin. Ternyata di situ. Oh iya, jadi memang haji itu melatih yang namanya kesabaran dan ikhlas. Itu tuh yang dibantai, ibaratnya ya dalam tanda kutip dibantai sama Allah itu cuma 2 kok. Sabar, ikhlas. Sabar, ikhlas. Setiap hari kita nemuin situasi yang menguji sabar, menguji ikhlas. Itu aja tiap hari. Nah cuma tinggal gimana caranya ngerem di hati kita, ngedumel gimana, kan susah. Jadi sepanjang setiap hari itu udah cuma banyak ini istighfar aja, karena yang diuji terus-terusan itu. Itu aja yang ditempa. Itu terus. Sama sombong ya. Karena mau ada pejabat kek, mau artis kek, mau siapapun di sana sama. Pakaiannya sama. Treatmentnya sama. Mungkin treatmentnya beda ya, tapi Allah bikin jadi sama. Exactly, benar, Bib. Iya kan? Benar banget. Ada yang kita udah treatmentnya disiapin begini-begini, nyampe sana buyar. Kacau, berantakan. Dan itu bukan salahnya travel. Kita mau blaming travel gitu bahwa kalau nggak benar lo koordinasinya, kalau nggak benar lo bikin itinerary-nya, lo bilang segala macam. Loh, kalau Allah bilang ini haram ditutup, saya mau ngomong apa Pak? Terus saya mesti kayak pandemi 2 tahun ditutup. Atau gini,
Kayak beberapa kejadian ketika aku umroh, itu kasusnya baru datang di detik itu juga. Iya. Jadi nggak ke-handle. Kayak tiba-tiba Spontan. bisnya nggak datang karena bannya bocor gitu kan. Ada aja. Kalau aku kejadian waktu itu di Mina, kita sampai tengah malam yang harusnya kita balik lagi ke Mekah untuk sa'i habis dari Mina. Nah, kita rombongan paling terakhir untuk berangkat ke Mekah. Waktu sebelum kita lewatin Musdalifah dulu naik bis. Kita terakhir tuh, padahal kita udah kelar wukuf segala macam tuh udah kelar, tapi dijemputnya lama. Itu qadarullah. Semua isinya pejabat, semua isinya orang penting. Iya. Tapi kita yang paling terakhir. Alasannya karena bisnya, supirnya diem-diem ikut berhaji, ketangkep sama polisi karena dia pakai ihram. Karena di sana kan orang lokal juga mereka pengen haji akbar. Tapi karena mereka nggak punya uang, nggak bisa afford, akhirnya dia sambil nyupir, dia sambil diem-diem dia berhaji. Ketangkep, akhirnya ya mau gimana? Kita keluntang lantung di Mina. Mau ngomong apa? Mau ngamuk, hey gue pejabat. Gue lo nggak tahu di negara gue siapa. Nggak bisa. Udah semuanya udah cuma serahin ke Allah. Iya. Gitu. Karena juga orang Arab Saudi asli pun itu ketika mereka haji, apalagi haji akbar, itu bayar. Mau masuk Arafah untuk wukuf mereka bayar. Dan bahkan ketika setelah pandemi kemarin dinaikin 300 kali lipat oleh kerajaan Arab Saudi. Dan sekarang itu diturunin oleh kerajaan Arab Saudi, tapi khusus untuk warga lokal. Untuk kita penurunannya dikit. Nah, kemarin kan kadang orang salah paham. Di Saudi lagi diturunin, kenapa di sini naikin? Karena yang diturunin itu untuk warga lokal itu, kayak yang tadi. Itu pun warga lokal masih kesusahan, makanya banyak yang banyak cari cara ya. Iya, cari cara. Inilah curi-curi kesempatan. Dengan dia ya jadi sopir lah, dan lain sebagainya. Nah, kalau berarti di Madinah 8 hari ya? Karena Arba'in itu maksudnya kan 40 kali sholat fardu di Madinah. Iya, aku 12 hari total. Totalnya 12 hari. 12 hari di Madinah. Dan di Madinah itu tidak kalah nikmatnya dari Mekah. Jauh. Beda ya? Beda sih suasananya ya, Bib. Iya. Kalau menurut aku, karena kalau Mekah tuh benar-benar kita tuh hektik gitu ya. Berpacu dengan waktu. Kita berpacu dengan semangatnya tuh, kebakarnya tuh karena hektiknya itu. Karena kehektikan itu membuat kita kayak, gila, orang udah berangkat dari sejam sebelum supaya cuma buat dapetin tempat yang terbaik, spot yang terbaik. Kita tuh masih ngejar spot kalau di Mekah karena Ka'bah gitu loh. Ada sesuatu yang kita lihat. Nah, tapi kalau Madinah itu kan nggak ada spot. Semuanya buka hotel aja, kita jalan ke tengah aja udah suasananya adem, udah sejuk, damai gitu ya. Jadi beda sih menurut aku. Jadi dua-duanya tuh punya magis, kekuatan magis yang beda banget. Iya. Dan karena kalau di Madinah kan nggak ada rukun haji ataupun rukun umroh. Jadi ya udah di sana kita fokus untuk berdoa kepada Allah karena keberkahan Nabi Muhammad yang jasadnya terbaring di sana. Ya udah, jadi kayak intimate antara sama kita dengan Allah dan Rasulullah. Karena emang nggak ada yang wajib gini, wajib itu kan nggak ada kan. Dan di situ aku dapat bukan keajaiban sih. Aku dapat kemurahan hati dari Allah juga. Kalau aku kan tadi tuh yang aku ceritain, hari ke-11 ke-12 aku berhenti mens, udah gitu aku dapat extra tasreh. Jadi 2 kali pol-polan sebelum pulang aku dapat. Waktu itu kan tasreh tuh lagi chaos banget lah, Beb. Namanya kita online, daftar, cobain aja sekarang. Bisa nggak daftar? Dari Indonesia nih, mau berangkat nih bulan depan. Dari sekarang aja daftar, cobain. Nggak bisa. Nggak semudah itu, Ferguson, gitu ya. Bahkan tasreh aja banyak yang ditolak kok. Ditolak. Banyak tasreh. Jadi kertas itu, jadi kayaknya pemerintah Arab Saudi juga menurut aku 100% mereka memang belum mempersiapkan sistemnya. Bagus sih idenya, jadi tertib ya, nggak kayak dulu gitu, kan dijam-jamin. Idenya bagus, tapi balik lagi sistemnya memang masih ongoing. Jangan kan haji, umroh aja, tasreh itu banyak yang ditolak.
Iya. Kadang karena ya Nggak, itu belum rapi. Iya, alasannya Dia bilang nggak tahu kan, dia pokoknya pergi. Iya, itu kejadian kayak gitu. Nah, suamiku tiba-tiba pas lagi ke Raudoh, tiba-tiba ada cleaning service orang Madura yang lama tinggal. Orang Madura emang, isinya orang Madura semua di sana. Paling lama tinggal di sana. Terus udah gitu dia bilang, baby waktu itu berangkat cuma bertiga kalau nggak salah. Sama ada salah satu jamaah juga berangkat. Udah gitu si orang cleaning service ini kayaknya sakti dalam tanda kutip. Yeah. Dia kenal sama orang dalam Raudoh. Tapi sesakti-saktinya nggak mungkin bisa lama-lama lah karena Mas Baby 15 menit ya. Jadi siapin doanya dari sekarang. Jangan sampai ada yang lupa karena hanya 15 menit. Kemarin Pak RK juga cuma 15 menit begitu. Oh, itu panjang langsung. Aku paling 15 menit panjang ya. 3 menit aku. 3 menit. Nah, 3 menit. Masya Allah tabarakallah nih tiba-tiba begitu Baby udah masuk ke dalam Raudoh, orang-orang jamaah cowok tuh memang belum waktunya boleh masuk. Tapi karena si cleaning service ini bisa masukin sampai dalam, baru sampai dalam, rombongan belum masuk. Jadi di dalam itu hanya segelintir orang, 10 sampai 15 orang. Tiba-tiba askarnya ngelihat Baby, dia ngomong Arab sama si cleaning service. Gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomongin, Mas Baby, dia nunjuk Mas Baby nih katanya, mau nggak nungguin di sini sampai azan maghrib? Iya. Itu berapa jam? 1,5 jam. Jadi akhirnya suamiku di situ 1,5 jam ngedengerin azan. Benar. Sampai sholat wajib sampai sholat sunnah 1,5 jam. Itu sampai kita kalau mikir pakai logika, Bib, semua di sana apapun yang kita pikirin pakai logika kita sebagai manusia, nggak ada yang masuk akal. Benar. Kayak, sayang, aku cuma dikasih waktu 15 menit dalam hati aku gini, buset 15 menit gimana? Cukup kamu doain banyak. Iya. Dikasih 1,5 jam. Sampai, ya Allah, dari tadi gue minta dunia, gue minta lunasin KPR, gue minta rezeki banyak, segala macam. Di depan gue makam Rasulullah, astagfirullahaladzim. 1,5 jam dia habisin buat sholat. Udah itu aku berasa sayang, Masya Allah, waduh mudah-mudahan kamu cepet berhenti mens ya. Aduh sayang, itu nikmatnya aku ngerasa deket banget sama Rasulullah itu. Jadi benar-benar itu planning kita tuh nggak ada. Semua meleot. Makanya itu diajarin tentang ketaatan, bahwa kalau masih kita menjalani itu sesuai dengan apa yang kita planningkan dengan logika, berarti kita tuh masih tunduk pada logika kita. Sedangkan di sana itu waktunya kita taat sepenuhnya kepada Allah. Jadi dibuat nggak masuk akal sehingga kita tahu bahwa ketaatan ini bukan ke logika kita, tapi emang ke Allah. Dan emang aku aja 3 menit tuh. Makanya doaku di Raudoh itu, pertama aku doa itu pakai kunut. Biar gak diusir, jadi doanya pas sholat, sama pas sujud terakhir. Nah, setelah selesai, langsung tuh diusir. Karena gak ada waktu kan, aku cuma doa, ya Allah, atur ya Allah pokoknya ya Allah. Gimana enaknya sudah atur ya Allah pokoknya. Jadi gitu doang udah. Setelah itu, udah keluar 3 menit. Dan untungnya, yang alhamdulillah, aku itu kan mau ke Raudoh bawa air biar didoain sama kita, kemudian dibagiin ke keluarga kita. Tapi pas tiba-tiba aku di dalam baru ingat, ya Allah, aku belum bawa air. Pas lagi nunggu tuh suruh duduk dulu sebelum masuk ke Raudoh, belum bawa air. Nggak taunya pas aku mau masuk ada yang ngasih air dari asakir itu. Dan aku pikir oh ya berarti emang biasanya gitu. Ternyata enggak juga. Itu enggak semua dikasih air. Cuma dia ngelihat kalau dia panas, oh menurut dia lagi panas, nih dikasih air buat diminum. Jadi ya alhamdulillah, Allah yang jadi pengaturnya lah selama di sana ya. Dan Mbak Mesa, ini ceritanya akhirnya berhijab, kemudian aku lihat di Instagram kan aktif pengajian dan lain sebagainya. Itu dari mana? Dan kapan? Dari tadi saya nungguin. Aku juga lagi mikir nih, 3 tahun, ini 2022, 2019.
Oh, Ya Len, gue 2019 ya berhijab ya? Iya 2019. Iya. Sebelum pandemi berarti? Iya sebelum pandemi aku berhijab. Iya sih Len, masa sih? Gue ulang tahun 40 itu, sekarang kan gue 43 nih, 44 tahun ini. 4 tahun yang lalu tuh tahun berapa? 2018, Bib. Karena aku tuh keburu ngomong sama anak-anak, sama suamiku, bolak-balik tiap umroh emotionally pengen berhijab. Sampai akhirnya nggak kejadian, Bib. Karena sampai sini kan acara kali satu semua dan kebetulan kan, gitu kan. Sampai akhirnya aku bilang, tungguin aku, Bunda liatin. Umur 40 pokoknya Bunda udah nutup. Ulang tahun lah 40. Masih kelabing, masih buka botol, rame-rame sama teman-teman. Masih party segala macam. Terus tiba-tiba udah minggu pertama umur 40, minggu kedua sebulan pertama umur 40, kok kayak nggak tenang. Masuklah bulan Ramadan di usia aku umur 40. Mulai aku kayak dikejar-kejar debt collector gitu loh, perasaannya. Nggak tenang, nggak tenang. Janji, tapi aku nggak tahu nih, apa ya nggak tenangnya. Jangan-jangan gara-gara janji aku nih umur 40 aku mau tutup. Terus akhirnya aku sholat, aku minta, ya Allah kasih aku ketetapan iman. Doa aku tiap sujud terakhir tuh gitu, aku minta doa ketetapan iman. Sampai akhirnya begitu bulan Ramadan, akhirnya aku nutup. Terus jalannya lebih lucu lagi. Aku diundang ulang tahun party temanku karena lagi Ramadan dikasih tema Arabian Night. Lo mau pakai baju belly dancer atau lo mau pakai baju hijab? Terus aku bilang, gue kalau pakai baju belly dancer, gue nggak pede lemak gue kemana-mana gitu kan. Ya udah deh gue pakai hijab, tapi aku nggak berani ditutup leher karena aku ngerasa kayak kayak belum pantas gitu. Jadi aku cetlek digituin doang. Jadi cuma kayak rambut selendang. Begitu pulang-pulang ngobrol lah sama salah satu temanku yang udah berhijab, terus dia ngobrol tenang gitu, kayak ngobrol sama Habib gitu loh, nyaman bawaannya bawaannya tenang gitu loh, Bib. Bahaya kan yang kayak gitu kan. Kok enak banget sih ini orang, kok santai, kok nggak berat, kok ternyata begini begitu. Wih, yang aku takutin dulu tuh ternyata semua enggak. Oke deh, begitu pulang Baby ngelihat aku pakai baju Arab gitu, cantik banget kamu, gitu kan. Aku hijaban nih sayang, ngomong aja loh gitu. Sebel kan tuh orang nyebelin. Kenapa sih Mbak didukung dong? Udahlah, ini berapa juta kali lo ngomong gitu kan. Gak usah ngomong, besok turun udah langsung nutup. Ini kan kamu mau, gak usah nanya aku pasti ngizinin gitu kan. Udah Beb, akhirnya besoknya aku nutup, sesimpel itu. Udah, dan gak ada pengalaman sakit, alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Kemarin juga ngobrol sama Donita, yaitu paling nikmatnya orang yang berhijab adalah yang dia akhirnya memutuskan untuk berhijab melalui perjalanan spiritual yang berbasis kelembutan, bukan karena sakit, bukan karena ditinggal mati orang tua dan lain sebagainya. Jadi itu akhirnya pengalamannya jadi lembut gitu kan. Jadi dan lebih kena ke kita karena tidak di-trigger oleh sesuatu di luar diri kita, tapi benar-benar di dalam diri kita. Terus akhirnya berarti sering ngaji juga. Aku lihat juga di Instagram sama Dennis Lim ya. Oh iya, baru kemarin, Beb. Karena Habib jadwalnya penuh, ya kan. Saya udah berapa kali men-DM, tapi saya belum dapat jadwal, gitu kan. Padahal aku udah open kan. Beb, bulan ini satu tanggal ada yang bisa nyelip nggak, gitu kan. Tapi aku memahami, belum rezeki. Tapi kan ketemu sini, tapi bukan berarti bulan depan nggak kasih jadwal ya, Beb. Nah, kemarin kebetulan Koh Dennis, karena aku juga salah satu follower beliau, gitu kan. Aku sama kayak aku follower dari Habib juga yang memang aku tuh nggak tahu, Bib, aku selalu tertarik dengan orang-orang yang mendalami agama dari yang backgroundnya itu bukan karena bukan karena warisan orang tuanya emang Muslim, misalnya orang tuanya Muslim atau enggak, tapi aku justru nggak tahu, tertarik
selalu follow orang-orang yang tatoannya banyak terus tiba-tiba di belajar Islam Medan gitu ya. Banyak tuh ada Khalid, ada siapa lagi gitu. Terus Ko Denis dengan ceritanya Habib dulu ceritanya suram nggak? Enggak. Lumayan sih saya. Suram ya? Coba belum dibuka. Belum dibuka. Udah sering dibuka saya. Udah. Saya dulu mafia rel kereta. Jual beli itu kayu. Iya kayak rel kereta gitu. Kayu ya dijual, dicuri. Dicuri. Masya Allah. Enggak Masya Allah itu innalillah itu astagfirullah. Subhanallah. Ternyata pemasok rel kereta. Makanya aku tahu tuh cara ngadepin pemuda-pemudi tersesat tuh tahu. Karena saya dulu juga tersesat. Nah akhirnya karena aku sering follow-follow gitu dan aku juga ngerasa kayak relate gitu loh Bim. Aku nih bukan orang yang sempurna yang apa artinya suci gitu ya. Tapi melihat orang-orang ini, aku ngerasa kayak aku punya teman bahwa ketika aku datang ke pengajian, aku datang ke taklim, aku tidak membawa diriku dengan berat dalam arti gue udah haji loh, gue udah belajar ngaji loh, gue udah kajian loh, gue udah ini. Udah hijab loh. Nah, tapi begitu aku bikin kajian sendiri di rumah, aku ingin circle ring satu aku ini ngerasa nyaman bahwa tenang aja loh, gue ini nggak lebih baik dari lo, gue ini pengen belajar, tapi gue pengen belajar sama lo semua. Nah gimana caranya? Gue cari deh ustadz yang ibaratnya bukan liberal, tapi tetap sunnah dan tetap Al-Quran pegangannya, tapi approach-nya lo akan happy deh sama mereka. Lo nggak ngerasa kayak haram, neraka, dosa. Nggak, gue tahu, gue pernah berada di tempat itu. Jadi aku tujuannya bikin kajian di rumah itu cuma bikin nyaman circle ring satu aku ini supaya mau datang ke rumahku, dengerin kajian, oh ternyata seneng ya, daripada kita hari-hari nongkrong di kafe, duduk-duduk, ngobrol ngalor ngidul, tapi ini di rumah dengan skala yang lebih banyak, tapi ada tujuannya, ada goalnya untuk memperbaiki diri pelan-pelan jadi lebih baik. Jadi kalau ada orang yang bilang, Mbak Mesya udah hijrah ya? Aduh berat banget, Bib. Iya, benar. Berat kalau buat aku mengklaim atau ngejudge diri aku, gue udah kafah nih gitu ya. Enggak, gila, gue masih belajar, masih belajar nanya sholat ini yang gimana caranya gitu. Mending kan. lo lihat, ya udah apa yang lo bisa ambil sebagai manfaat dari gua ambil ya. Gak usah minta klaim dari gua, oh gua udah begini, udah begitu, gua udah hijrah, udah tobat. Enggak, lo lihat aja ya kelakuan gua. Iya, baby aja masih belajar Al-Barqi, masih alif, bata, sa gitu segala macam. Jadi apa ya, kita tuh jauh dari kata yang orang mungkin nilainya lebih, padahal kita belajar kok sama-sama gitu. Maksudnya dibikin nyaman aja. Kalau misalnya nggak nyaman datang ke kajian yang skalanya gede gitu ya, dan materinya berat gitu, kitab-kitabnya juga udah banyak yang kita juga belum pahamin gitu. Step by step aja, tapi minimal mulai gitu. Minimal mulai. Mau mulai aja ya. Iya, karena bagi Allah tuh yang utama bukan kita sampai kepada tujuan, tapi kita dalam keadaan berjalan menuju tujuan gitu kan. Mau sampai atau enggak mah itu urusan Allah. Yang penting kita adalah orang yang sedang berjalan menuju Allah gitu. Karena Allah menilai bukan dari hasil tapi dari proses gitu. Yang penting prosesnya itu. Terus sekarang akhirnya apa yang jadi cita-cita ke depannya, Mbak Mesya? Cita-cita. Sekarang bingung ya, Bib. Pengen apa gitu. Tapi di dunia entertain masih, cuma udah pilih-pilih. Masih aku masih sesekali ada job-jobnya MC, biasanya acara-acara syariah lah. Sekarang sudah beradaptasi dengan acaranya, dengan konten acara gitu kan. Acara-acara TV juga bintang tamu, paling acara reguler nggak ada. Selebihnya aku punya bisnis kuliner juga. Oh, apa? Rendang dan tulang. Karena itu khusus untuk para jamaah haji dan umroh, itu pasti borong rendang aku. Oh, nah ini ada info dari BPKH. Jadi BPKH itu kan sekarang lagi mengupayakan untuk bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi membangun syarikah. Syarikah itu perusahaan di bidang apapun terkait haji. Jadi perhotelan sampai catering.
untuk mengefisiensi biaya haji, memaksimalkan nilai investasi syariah, dana yang terkumpul dari pendaftaran haji, plus untuk membuka lapangan kerja bagi UMKM. Jadi rendang yang enak di sini, ya, dikirim diangkut ke sana. Tolong maling ya, kasih tahu aku. Nah, kita sama-sama ngasih tahu nih melalui video. Tolong kasih tahu karena aku waktu kemarin pas haji itu kan mau nyari bakso susah, terus dapat dari Ustadz pembimbing aku, Mbak Misha mau aku bawain ya, aku ada kenalan nih tukang bikin bakso, tapi kan mereka nggak punya toko karena pandemi itu restoran Indonesia udah banyak tutup, Malaysia udah pada tutup, pokoknya makanan Asia tuh banyak tutup karena pandemi. Nah kemarin aku ngeliat tuh di TikTok Madinah sekarang ada booth-booth makanan Indonesia semua. Habib ngalamin tuh. Aku ngalamin, aku makan bakso tapi mahal. Mahal. Baksonya itu 100.000. Serius. Baksonya terbuat dari daging apa itu? Bakso, aku beli bakso tuh di 100.000 di kebun kurma gitu. Tapi gorengannya dikasih gratis karena dia kenal. Oh gitu. Iya tapi kan maksudnya itu kemajuan, Beb. Mereka bikin kayak mini expo, booth-booth makanan-makanan Indonesia gitu. Dan yang suka bukan cuma orang Indonesia. Orang-orang Arab juga. Orang Arabnya juga suka kayak kerupuk, sambal. Iya, dapat baik mulu. Mbak Mesa, makasih udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama, dan ini spesial banget karena Mbak Mesa baru aja haji. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagian bintang tamu kita baru cuman umroh, belum haji. Ada yang udah haji tapi Bang Dik doang udah lama banget. Bang Haji Komar udah lama banget juga. Ini Mbak Mesa yang paling fresh haji, fresh hajah. Mudah-mudahan manfaat. Iya. Dan tadi kita udah ngobrol bahwa di sana tuh semua jenis orang ada. Iya. Karena itu juga membuktikan bahwa semua bisa haji. Iya. Tinggal kita mau nggak untuk haji. Kalau kita mau daftar sekarang, insya Allah akan menjadikan kita seorang haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.